Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Tania Witri dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mustamid SPD MPD dengan topik Exploring Motivation. Berdasarkan buku Edukasi Psikologi karya Santrop, chapter 13 tentang motivasi, teaching, dan learning. Motivasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam proses belajar siswa. Tanpa motivasi, siswa tidak akan memiliki dorongan untuk berusaha, bertahan, dan mencapai prestasi. Nah, oleh karena itu, dalam materi ini saya akan membahas tentang apa itu motivasi, contoh motivasi berdasarkan kisah Terry Fox, dan 4 perspektif motivasi menurut behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. Baik, jadi apa itu motivasi? Motivasi adalah proses memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Jadi, motivasi itu memberi kita energi untuk berusaha dan mempertahankan apa tujuan kita. Sehingga setelah kita mempertahankan, kita konsisten dengan perilaku kita itu. Nah, siswa yang tidak termotivasi tidak akan mengerahkan usaha yang diperlakukannya untuk belajar. Jadi, di dalam buku Santrok ini ada sebuah kisah motivasi dari Terry Fox. Terry Fox adalah pemuda asal Kanada yang menderita kanker dan kehilangan salah satu kakinya. Ketika Terry Fox dirawat di rumah sakit, ia berangan-angan dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ketika ia sembuh dalam proses penyembuhannya, ia berangan-angan membantu mendanai sebuah penelitian kanker. Dengan demikian, motivasi dari larinya adalah untuk memberikan tujuan pada hidupnya dengan membantu orang lain yang juga menderita kanker. Perilaku Terry Fox ini diberi energi dan diarahkan sehingga dipertahankan oleh dirinya. Jadi saat berlari melintasi sebagian wilayah Kanada, ia menghadapi berbagai rintangan-rintangan yang tidak mudah seperti angin kencang, hujan deras, salju, dan jalan yang sangat licin karena es. Karena itu, kondisi-kondisi tersebut di bulan pertama ia hanya mampu berlari rata-rata 8 mil per hari. Jauh di bawah rancangan awalnya. Namun, ia tetap berlari dan meningkatkan kecepatan pada bulan-bulan kedua hingga ia kembali ke jalur yang direncanakannya. Nah, kisah Terry Fox ini menunjukkan bahwa motivasi dapat mengubah keterbatasan seseorang menjadi sebuah kekuatan. Dan kisah ini juga menjadikan bukti nyata tentang bagaimana motivasi dapat membantu setiap orang untuk bertahan dan mengatasi kesulitan-kesulitannya. Jadi, di dalam kisah Terry Fox ini sangat memberi kita juga motivasi bahwa orang yang mempunyai keterbatasan saja dia bisa mencapai tujuannya dalam motivasi karena ada sebuah motivasi. Nah, menurut Santrop juga ada 4 perspektif utama tentang motivasi, yaitu behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. Dalam perspektif behavioral ini menekankan
penghargaan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Ini bisa juga disebut dengan insentif. Insentif adalah peristiwa atau rangsangan positif atau negatif yang dapat memotivasi siswa. Jadi, dalam perspektif behavioral ini, siswa termotivasi karena faktor reward atau hukuman. Jadi seperti ini, motivasi siswa ketika dia misal mendapat ranking di kelas. Nah, ketika dia dapat ranking di kelas, dia akan mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya. Maka dia termotivasi untuk mendapatkan hadiah itu. Atau bisa juga dalam bentuk negatif seperti di dalam sebuah kelas ketika salah satu muridnya itu terlambat, maka dia akan kena hukuman berdiri di depan kelas selama proses pembelajaran. Nah, dari situ siswa termotivasi, dia tidak akan membuat kesalahan sehingga dia dihukum. Seperti itu. Nah, yang kedua ada humanistic perspektif. Nah, dari perspektif humanistik ini menekankan kapasitas siswa untuk bertumbuh pribadi, kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri, dan kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki urutan kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti fisiologis. Manusia membutuhkan memiliki kebutuhan seperti rasa lapar, haus, dan tidur. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi dulu. Yang kedua ada rasa aman, keamanan, menjamin kelangsungan hidup seperti berlindung dari kejahatan dan perang. Cinta dan rasa memiliki. Yang keempat ada harga diri. Yang kelima ada aktualitas diri. Di aktualitas diri ini berwujud potensi diri seseorang. Jadi, siswa tidak akan bisa belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yang ketiga ada kognitif perspektif. Menurut perspektif kognitif ini tentang motivasi, pikiran siswa membimbing motivasi mereka. Perspektif ini menekankan ide-ide seperti internal siswa tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan mereka, harapan mereka untuk berhasil, dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat mengendalikan lingkungan mereka secara efektif. Nah, jika siswa yakin bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mencapai sebuah prestasi, misal saya yakin banget kalau saya bisa mendapatkan juara 3 di kelas, maka saya juara 1 di kelas, maka dengan keyakinan itu saya memiliki motivasi. Nah, yang keempat ada perspektif sosial. Perspektif sosial ini menekankan kebutuhan akan afiliasi atau keterhubungan, yaitu motif untuk terhubung secara aman dengan orang lain. Ini melibatkan membangun, mempertahankan, dan memulihkan hubungan interpersonal yang dekat. Jadi motivasi ini dibentuk dari sosialnya seperti orang tua, teman, guru. Jadi dia termotivasi karena lingkungan sosial itu. Seperti dia mau membanggakan kedua orang tuanya, maka itu adalah motivasinya. Contoh dalam pendidikan adalah hubungan baik dengan guru. Ketika dia memiliki motivasi untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan guru, maka dia akan berperilaku yang baik seperti itu. Nah, dari 4 perspektif ini, itu semua meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kunci utama dalam keberhasilan belajar. Motivasi dapat
dijelaskan melalui 4 perspektif, yaitu perilaku, humanistik, kognitif, dan sosial. Nah, guru harus memahami motivasi agar dapat membantu siswa belajar dengan lebih baik. Jika guru tidak memiliki motivasi, bagaimana guru bisa memotivasi siswanya? Demikian presentasi dari saya tentang exploring motivation. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.